Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ pencernaan pada hewan. Baik, bisa kita lihat di sini ada gambar organ ayam yang sudah saya gambar. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut atau paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau oesophagus yang berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Pada oesophagus terdapat bentukan otot polos yang berfungsi untuk membuat gerakan peristalik sehingga makanan dapat sampai ke krop atau tembolok. Yang ketiga yaitu tembolok. Fungsi utama tembolok adalah untuk menerima dan menyimpan makanan sebentar sebelum masuk ke proventriculus. Yang keempat yaitu proventriculus, merupakan lambung kelenjar yang berfungsi mencerna makanan secara enzimatis. Yang kelima yaitu hati, memiliki fungsi yang kompleks antara lain dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan zat besi. Hati juga berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyegaran vitamin. Selanjutnya empedu digunakan tubuh untuk mememulisikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Selanjutnya pampela adalah bagian dari sistem pencernaan ayam yang berfungsi untuk menggiling makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga lebih mudah dicerna. Kedelapan yaitu pankreas. Pankreas unggas berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan hepati, lemak, dan protein oleh enzim yang dimilikinya. Selain dengan mensekresikan getah pankreas juga berfungsi untuk mensekresikan hormon insulin. Yang selanjutnya yaitu kesembilan, usus 12 jari, bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Secara histologis, terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding usus 12 jari tersusun atas lapisan-lapisan sel yang sangat tipis yang membentuk mukosa otot. Selanjutnya yaitu fungsi usus halus yang penting dalam pencernaan adalah sebagai penyerap nutrisi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. 90% nutrisi makanan yang masuk ke dalam peredaran darah berasal dari penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh usus halus. Nutrisi yang diserap akan dialirkan ke seluruh peredaran darah. Selanjutnya yaitu usus besar, berfungsi sebagai penyerap air. Makanan yang masuk ke dalam usus besar akan mengalami penyerapan kadar airnya. Akan terjadi proses penyerapan air dan juga penyapan limbah yang berupa fase untuk dikeluarkan melalui anus. Berikutnya yaitu siasum, berfungsi dalam membantu penyerapan air, pencernaan karbohidrat dan protein dengan bantuan bakteri yang hidup di dalamnya dan diteruskan ke kolon, rektum, dan kemudian ke kloaka. Dan yang terakhir yaitu kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.